Tahukah Anda bahwa air minum Anda telah terkontaminasi oleh nanoplastik, yaitu partikel plastik yang sangat kecil dan bisa diserap oleh tubuh? Bahkan saat ini telah ditemukan di dalam jaringan tubuh, di dalam paru, di dalam plasenta, dan di dalam susu ibu. Pencemaran ini tidak hanya pada air ledeng, air sumur, tetapi juga sudah masuk ke air galon atau air kemasan. Tetapi untungnya saat ini telah ada cara untuk mengurangi jumlah partikel nanoplastik yang ada di dalam air itu. Tetapi sayangnya cara ini tidak efektif untuk semua air. Anda penasaran? Ikuti terus video ini. Untuk air minum, air kemasan sudah menggantikan air ledeng ataupun air sumur saat ini dalam hal popularitas. Apalagi untuk kalangan menengah dan kalangan atas yang mampu membeli air kemasan. Air kemasan yang dikenal juga dengan air galon dan botolan itu katanya dari pegunungan. Kata-kata air pegunungan ini itu memberi kesan bahwa dia air murni, bersih, dan masih asri, masih murni, masih sehat. Sepertinya air ini datang dari sorga. Tetapi Anda belum lihat di daerah pegunungan dan daerah desa. Kalau Anda pergi ke daerah desa dan pegunungan, Anda akan melihat banyak sekali sampah. Sampah plastik yang ada berceceran di selokan-selokan dan di sungai-sungai kecil yang mengalir. Yang dalam imajinasi kita itu adalah jernih dan murni. Sayangnya tidak seperti itu. Sampah plastik banyak sekali di sungai-sungai yang kecil-kecil, tempat sumber mata air yang mengalir itu. Jadi gambaran daripada air pegunungan yang murni itu sangat menyesatkan. Kalau sekedar plastik biasa, itu tidak apa-apa. Sebab plastik biasa hanya merusak pemandangan. Tetapi kalau nanoplastik atau partikel-partikel yang sangat halus, yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri, lebih kecil daripada kuman, itu berbahaya karena bisa diserap oleh tubuh. Awalnya orang tidak suka melihat plastik yang berceceran, itu merusak pemandangan. Oleh sebab itu produsen-produsen plastik itu menambahkan enzim sehingga dalam beberapa masa plastik-plastik itu dapat terurai menjadi butiran-butiran kecil. Secara kimia, plastik itu perlu waktu 300 tahun bukan untuk hancur, tetapi menjadi separuh, istilahnya waktu paruh. Yang tadinya 1 kilo plastik menjadi setengah kilo plastik dibutuhkan waktu sekitar 300 tahun. Bayangkan yang 1 kilo itu menjadi 1 gram, berapa lama? Lama sekali. Secara kimia, sulit sekali plastik itu untuk dihancurkan. Tetapi dengan enzim ini dia bisa dipecah-pecah menjadi plastik yang kecil. Sama plastik, cuman masih lebih kecil aja saja dan tidak nampak oleh mata. Dan itulah yang berbahaya. Ibaratnya kita menyapu debu ke bawah karpet, bukan membersihkan debu-debu itu kemana-mana. Plastik tetap plastik, hanya sekarang dari yang nampak menjadi yang tidak nampak. Bahkan lebih berbahaya, dia bisa diserap oleh tubuh. Ukuran dari plastik ini antara 0,1 sampai 150 mikron. Kalau dibandingkan dengan bakteri, itu banyak yang kira-kira ukurannya sekitar 0,5 mikron. Jadi plastik ini bisa 5 kali lebih kecil daripada ukuran bakteri. Jadi sangat kecil. Saya kemarin membaca suatu paper ilmiah yang diterbitkan di sebuah majalah yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari tahun 2024. Jadi masih baru. Belum banyak yang baca mungkin. Paper ini menjelaskan bahwa mendidihkan air selama 5 menit itu menghilangkan 80% daripada nanopartikel atau nanoplastik. Cukup banyak.
Tapi sayangnya tidak semua air bisa begitu. Oke, saya akan jelaskan teorinya seperti ini. Cara ini hanya efektif untuk air-air yang mengandung kalsium karbonat atau kapur yang cukup, yaitu di atas 300 mg per liter. Teorinya begini, kristalisasi itu selalu membutuhkan inti kristal, membutuhkan partikel-partikel kecil untuk menempelnya kristal-kristal yang baru. Dengan merebus air itu, maka akan terbentuklah kristal-kristal kalsium karbonat atau kristal-kristal kapur. Dan kristal-kristal kapur ini akan menempel di mikroplastik dan tumbuh di situ. Kristalnya tumbuh di situ sehingga otomatis nanoplastik itu akan ikut bersama kristal-kristal kapur itu. Kristal-kristal ini kemudian akan mengendap dengan pendinginan, ya, sehingga plastiknya akan terbawa. Dengan analog yang sama, ya, kita bisa mengekstrapolasikan tidak hanya di kapur, tetapi juga untuk besi. Banyak di antara air-air kita ini, terutama di daerah dataran rendah, itu mengandung besi dan mangan, itu warnanya coklat. Endapan besi dan mangan oksida itu bisa juga menurunkan nanoplastik. Jadi problem besi, mangan, dan kapur di dalam air minum itu merupakan rahmat yang terselubung. Nah, persoalannya sekarang, apakah air minum Anda mempunyai cukup kalsium dan cukup besi atau cukup sesuatu yang bisa mengkristal? Kalau Anda ingin tahu apakah air Anda mempunyai cukup kapur atau mineral lain yang bisa mengkristal, apa yang disebut dengan test strip, itu seperti kertas, Anda celupkan, nanti ada perubahan warna, ya, dan kemudian Anda cocokkan warna itu dengan tabel yang ada. Itu Anda bisa tahu berapa ppm atau berapa kadar kapur ataupun kadar mangan ataupun kadar besi di situ. Test strip ini Anda bisa beli di toko online. Kalau Anda punya teko atau ceret, Anda bisa lihat di dasar daripada ceret itu. Apakah ada endapan kapur atau tidak? Biasanya kapur-kapur itu akan mengendap di ceret itu. Jadi terjadi kerak kapur. Atau Anda bisa melihat mobil Anda, kaca mobil Anda itu, kalau Anda lihat lagi, adakah bercak-bercak yang kadang-kadang disebut sama orang itu jamur. Padahal itu bukan jamur, tetapi itu endapan kapur. Itu artinya air Anda mengandung kapur yang cukup tinggi. Biasanya air sumur banyak mengandung besi, kapur, dan mangan, terutama yang ada di dataran rendah. Kalau pegunungan itu tidak sering di dataran rendah. Jadi seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, itu banyak air-airnya yang mengandung kapur. Itu umum. Kalau air ledeng sekarang, sumber air ledeng. Sumber air ledeng itu berasal dari sungai, yang otomatis banyak kontaminasi atau banyak tercemar plastik-plastik yang dibuang oleh orang. Tetapi ada untungnya juga bahwa dalam proses pemurnian air ledeng itu diberi tambahan kapurit yang nanti akhirnya menjadi kapur juga, kalsium karbonat. Sedangkan air mineral itu biasanya dicari yang kadar kapurnya sedikit. Kenapa? Kalau kadar kapurnya tinggi, ada kemungkinan kapur itu mengendap. Sehingga pada air kemasan itu akan muncul endapan-endapan putih dan itu kelihatan jelek. Dan biasanya orang tidak mau beli yang semacam itu. Padahal sebetulnya itu hanya kapur biasa. Jadi kalau saya disuruh pilih, maka saya akan pilih air sumur saya untuk minum dengan catatan bahwa air itu direbus selama 5 menit daripada air mineral. Karena pada air mineral tidak cukup kandungan kapurnya untuk mengendapkan nanoplastik. Sedangkan air ledeng itu adalah pilihan kedua saya. Karena sumber air ledeng adalah air sungai, di mana banyak tercemar oleh plastik. Sampah-sampah plastik itu banyak di air sungai. Oleh sebab itu adalah pilihan kedua saya. Karena apa? Pada air minum ditambahkan kapurit. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka nanoplastik ini bisa diserap oleh tubuh. Bahkan oleh ilmuwan, ditemukan di dalam jaringan badan seperti paru-paru, plasenta ibu yang hamil,
dan juga air susu ibu. Dampak jangka pendeknya belum diketahui. Artinya kita tidak pernah mengeluhkan adanya suatu problem, penyakit yang disebabkan oleh nanoplastik saat ini. Oleh sebab itu kemungkinan yang ada adalah efek jangka panjang. Nah, kalau untuk orang tua, ya umur mereka mungkin tidak panjang lagi, ya mereka akan cepat mati lah. Tetapi untuk anak-anak, untuk bayi, umur mereka masih panjang. Hidup yang akan mereka lalui masih panjang. Bagaimana dampaknya terhadap mereka? Bagaimana kalau itu plastik-plastik itu masuk ke otak? Hal ini sangat penting bagi ibu-ibu yang akan hamil atau sedang hamil dan juga yang sedang menyusui. Jadi secara singkat, bagi saya, air sumur yang direbus itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena nanoplastiknya insya Allah sebagian besar akan sudah terendapkan. Nomor 2, itu adalah air ledeng dan air kemasan. Walaupun sudah direbus, belum tentu plastiknya itu bisa terendapkan. Kalau Anda memilih air kemasan, kemudian direbus, itu menganulir tujuan daripada air kemasan itu, yaitu langsung bisa diminum. Sama aja sama bohong, kata orang Betawi. Silahkan pilih sendiri. Saya rekomen Anda bisa meneruskan video ini ke rekan-rekan Anda yang lain. Terutama mereka yang muda dan akan mempunyai anak. Bukankah Anda ingin mempunyai anak-anak yang sehat? Bukan yang sakit-sakitan karena kontaminasi nanoplastik. Oke, jangan lupa kasih komentar dan subscribe. Sekian dulu, sampai jumpa.